Sobat investor, senang sekali saya Clara Antawijaya dapat menemani Anda semua makan siang, break time di IG Live-nya IDX Channel Break Time. Nah, sekarang kita akan membahas tema yang menarik, tema yang mungkin ditunggu-tunggu ya, karena ini merupakan fenomena yang bisa dibilang agak unik gitu ya, karena suatu perusahaan ini berusaha untuk memangkas investasinya di reksadana dan saham begitu di pasar modal, dan ini mengakibatkan banyak sekali pelaku pasar profit taking di portofolio tersebut. Siapa? Tentunya itu BPJS Ketenagakerjaan. Nah, kita akan membahasnya lebih dalam dengan narasumber yang reliable. Kali ini kita mengundang Pak Arga Jonathan Karo-Karo selaku Head of Research Creative Trading System. Nah, sekarang kita akan membahas terkait dengan indeks harga saham gabungan yang diprediksi akan melorot begitu ya ke sepekan ke depan. Mengapa? Karena adanya rencana BPJS Ketenagakerjaan memangkas investasi saham. Ini membuat pelaku pasar juga bergejolak mengambil aksi profit taking dan lain hal sebagainya. Dan kita akan membahasnya lebih dalam dengan Pak Arga. Jadi sebentar lagi Pak Arga akan bergabung. Halo Pak. Halo, bisa didengarkah? Mohon tunggu sebentar. Ya. Sudah Pak? Halo sudah ya, bisa didengar? Bisa. Oke, siap. Ya Pak, apa kabar Pak? Baik Mbak, apa kabar? Sorry agak telat. Iya, saya baik Pak. Kita langsung aja nih ya Pak ngomongin topik terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan, di mana memang mereka memiliki rencana gitu ya untuk memangkas investasinya di saham dan juga reksadana. Mungkin karena memang jumlahnya cukup luar biasa gitu ya di pasar modal Indonesia, jadi ini membuat gejolak pasar juga. Tapi kalau dari perspektif Bapak ini terkait dengan hal BPJS Ketenagakerjaan, bagaimana Pak? Ya, itu satu kebijakan yang saya rasa cukup mengagetkan market, para pelaku pasar, karena hal pertama yang dilakukan adalah kenapa harus bilang dulu. Di mana-mana biasa orang mau jualan itu nggak bilang-bilang dulu. Betul. Bilang mau jualan, bilang rencana. Itu sesuatu yang cukup aneh kalau bagi saya, misalnya pelaku pasar yang sudah lama di mana-mana. Kalau Anda mau jualan, berarti Anda butuh memancing pembeli, bukan menakut-nakuti pembeli. Dan ini langkahnya malah bilang dulu, ngomong dulu, baru bilang rencana mau jualan. Itu mengagetkan dan langsung yang pertama bereaksi langsung investor asing. Beberapa saham yang disinyalir kalau dari laporan keuangan 2019 lalu BPJS masih lapor kondisi profit langsung turun. Seperti BBRI dan lain-lain karena takut mereka jual duluan seperti itu. Dan kalau kami cek ya mungkin karena ini memang BPJS TK itu baru ada pergantian direksi yang baru, di mana orang yang dipilih sebagai direktur utama yang baru itu punya latar belakang perbankan dan bukan latar belakang investasi saham. Kalau kita baca di berita memang dari kuliah sampai ini dia terus di perbankan dan pindah BPJS TK mungkin belum familiar lah dengan strategi-strategi di dunia investasi, terutama saham. Jadi ya memang butuh adjustment strategi. Cuman ya ini sesuatu yang buruk karena selama ini salah satu keunggulan BPJS TK itu setiap bulan dia punya uang baru, uang fresh untuk dibelikan saham, posisinya saham. Fakta bahwa akan dikurangi ini tentunya jadi sentimen negatif loh. Iya begitu ya. Jadi memang nih pelaku pasar juga lagi pada panik ini apa begitu ya. Dan Pak Anggaran, saya juga ingin bilang juga ke sobat investor semuanya karena ini merupakan live yang interaktif. Jadi juga sobat investor bisa menanyakan terkait dengan IHSG dan terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan ini ya, terkait dengan fenomena ini langsung saja di kolom chat. Nanti saya akan bertanya juga gitu ya ke Pak Arga terkait dengan hal ini. Tapi Pak, kalau misalkan kita melihat ya, ini justru malah disebutkan langsung oleh Direktur Utama dari BPJS Ketenagakerjaan itu, yaitu Pak Anggoro Eko Cahyo, dalam rapat kerja bersama Komisi 9 begitu ya. Kira-kira apa motif dibalik ini ya Pak? Ya, saya rasa motifnya sudah dia jelaskan karena mungkin dia sebagai orang baru, dia melihat portfolio BPJS TK, dia lihat portfolio sahamnya tidak sesuai returnnya dengan risiko yang dia pahami sebagai seorang banker. Dan dia mengatakan, saya sebagai direktur utama saya akan membuat perubahan
dan lain-lain, bahwa saya akan menjual portfolio reksadana dan saham saya. Itu sebagai langkah orang awam itu adalah langkah strategis di mana dia perbankan kan selalu ngomong risk and reward kan. Dan sebagai direksi dia ngomong risk and reward seakan-akan sesederhana itu stock market dikurangi, seakan-akan tinggal dipencet aja dikurangi, kurang sendiri. Padahal kan bagaimanapun untuk jualan saham harus ada pembeli. Jadi saya nggak masalah langkah mereka untuk mau mengurangi, kalau direktur tahu mengurangi, cuma kenapa disampaikan duluan, bukan disampaikan after. Itu yang menyebabkan market langsung ini dulu, bahkan disampaikannya itu bukan sudah mengurangi, bukan besok mengurangi, tapi akan berpikir mau mengurangi dan memilih mau mengurangi. Ya orang lain duluan yang ngurangin sebelum dia melakukan, jadi itu simply eksekusinya yang salah. Secara prinsip saya cukup mengerti, apalagi orang dalam latar belakang perbankan, karena wajar ya terlepas dari orang pintar kalau dia masuk zona yang dia belum baru mengerti, tentunya wajar dia tidak tahu eksekusi di lapangan seperti apa. Iya, betul sekali Pak, karena memang Pak Anggoro ini menuturkan bahwa investasi dalam jenis saham dan reksadana ini juga memiliki kadar risiko yang tinggi, jadi lebih baik untuk mengambil alih gitu ya, tidak di saham dan juga reksadana begitu. Tapi Pak, kalau misalkan kita melihat ya dari aksi yang banyak gitu ya pelaku pasar untuk melakukan profit taking gitu di portofolio yang ada di BPJS Ketenagakerjaan ini, sebenarnya seberapa besar saham yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan sih Pak di sejumlah emiten? Sebesar itu kah? Kalau dari informasinya ya, paling banyak ya informasinya dipegas dia paling banyak sekitar 450 miliar. Kalau modal belinya, sekarang harganya sendiri tinggal 150 miliaran kalau dijual sekarang. Tapi kalau dengar totalnya sekitar hampir 40 triliun. Dan juga tidak diinformasikan berapa banyak sebenarnya uang yang akan dikeluarkan di saham. Berapa banyak uang yang akan diambil dari bursa untuk dipindahkan ke instrumen lain. Berapa banyak saham yang akan dijual di bursa belum tahu. Cuma ya saya yakin 40 triliun itu nggak mungkin dilepas begitu saja semuanya, karena ya masalahnya lain adalah kerugian di bursa saham itu sangat jelas dan bisa buntutnya kemana-mana nih. Kalau kita ngobrol sama dana pensiun, asuransi pemerintah, biasa mereka semua yang sama dari strategi mereka tuh tidak mau melakukan cut loss, tidak mau melakukan stop loss. Jadi kalau rugi mereka nggak mau jual karena nanti jadi panjang kasusnya kayak Jiwasraya lah dan lain-lain. Jadi mereka prefer nggak jual, prefer beli terus, dan 40 triliun kalau dari rata-rata laporan keuangan 2019 itu 80%-nya dalam posisi merah gitu, dan saya rasa kecil kemungkinan itu dijual. Jadi mungkin harapan saya sih setelah mungkin itu di rootnya meeting intern bersama BPJS, dia melakukan langkah yang lebih smooth untuk pengurangan portfolio saham dan juga tidak membahayakan pelaku mereka yang harus mencet tombol sell-nya tuh dalam kondisi rugi. Jadi nggak kena masuk kasus merugikan negara kayak gitu. Jadi langkahnya harus lebih smooth, dan kalau bisa tidak perlu melakukan cut loss. Itu mungkin langkah terbaik at least buat intern BPJS. Oke, baik. Jadi memang langkah yang diambil oleh direksi BPJS Ketenagakerjaan ini bisa dibilang harsh begitu ya. Harusnya lebih smooth lagi. Jadi juga dampaknya ke IHSG ya tidak begitu melonjak gitu ya. Iya Pak, tapi kalau misalkan kita sudah melihat tuh ya, banyak sekali berarti ya saham yang dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan di IHSG itu sendiri sekitar 43 triliun begitu tadi yang saya lansir dari Bapak. Tapi dengan adanya pemangkasan investasi dari BPJS Ketenagakerjaan itu, ini akan memberikan long term efek pada IHSG atau ini malah cenderung ke sentimen dalam jangka pendek begitu Pak? Sebenarnya ya kalau itu kembali lagi seberapa banyak yang dikeluarkan. Kalau 10 efeknya lumayan panjang, sama seperti either lumayan panjang, bisa didengar either lumayan panjang atau lumayan besar dalam jangka pendek, karena sama seperti investor asing jualan 10 triliun di bursa. Kalau BPJS TK jualan 10 triliun dengan kata pun efeknya akan negatif ya, kalau pelan-pelan panjang, kalau cepat akan penurunan dalam. Cuma sebenarnya ada cara lain untuk mengurangi. Jadi kalau saya jadi bagian penasehat di sana, sebenarnya ada cara jalan tengah untuk mengurangi ini. Gimana tuh Pak?
Jadi di root sendiri nggak harus kehilangan ininya, kehilangan kredibilitasnya kan. Mungkin meeting pertama di depan DPR bilang mengurangi, tiba-tiba dibatalkan. Tentunya itu sangat negatif. Jadi caranya sebenarnya kan setiap bulan BPJS itu kan dapat premi kan, dapat premi yang diinvestasikan. Itunya yang jangan dibelikan di saham lagi. Kan secara otomatis, secara persentasi sudah kurang tanpa harus menjual saham yang sudah nyangkut. Jadi sebenarnya itu langkah smoothnya. Saya nggak tahu apakah jadi pelan-pelan kan persentasinya kurang. Persentasi kurang saham bisa kan mengurangi itu artinya mengurangi persentasi kan. Uang yang sudah dikelola harus masuk ke instrumen lain persentasinya. Jadi bisa sebenarnya mengurangi dari dana masuk aja. Nah, BPJS memutuskan tahun 2021 nggak beli saham lagi, jadi otomatis angkanya berkurang persentasinya. Oh begitu ya Pak, waduh intens banget ya Pak ya terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan ini. Bapak udah sarapan belum tadi pagi-pagi atau sekarang udah makan siang ini? Sepertinya semangat sekali Pak di Live ini. Iya Pak, tapi Pak kalau misalkan kita melihat juga nih ya, ini kan sudah terlanjur nih Direktur Utamanya Pak Anggoro sudah berkoar gitu ya di publik bahwa BPJS Ketenagakerjaan ini akan memangkas investasinya di saham dan juga reksadana. Lantas investor harus apa nih Pak? Gimana Pak? Sebenarnya ya selama ya memang kondisi sekarang memang semuanya sedang kurang enak ya. Saya pribadi udah dalam sebulan terakhir udah ya menjauh lah karena nggak istilahnya sebagai investor atau trader ya kurang lebih sebagai pedagang. Bukan selamanya kita akan panen. Bukan selamanya kita akan meraih profit. Kadang-kadang orang ketika sudah nggak panen di market, mereka langsung pindah ke instrumen lain. Itu yang banyak terjadi di investor angkatan yang baru masuk di masa pandemik sudah pindah ke kripto. Kalau saya pribadi saya merasa kita tunggu aja karena sooner or later kondisinya berakhir, sooner or later BPJS TK akan membuat adjustment yang realistis buat strategi mereka, karena ngomong mengurangi sebelum jualan itu kurang realistis secara untuk eksekusinya. Jadi mereka akan buat adjustment ya tidak lazim, baru setelah itu kondisinya pelan-pelan akan pulih. Kita juga bisa lihat indikatornya investor asing, apakah investor asing masih menunjukkan reaksi negatif. Kalau investor asing mulai berani melakukan pembelian lagi, itu udah positif, kondisi market udah berangsur-angsur membaik. Dan yang lain mungkin di pasar cryptocurrency juga perlu diperhatikan, karena kalau cryptocurrency naik terus, keinginan orang untuk membeli saham akan terus berkurang. Itu pun efek yang lain buat market, cuma ya itu kita hanya bisa menunggu, karena cryptocurrency ya udah beda lagi pelaku-pelakunya kayak gitu. Oke, kalau cryptocurrency mungkin itu di lapak yang berbeda kali ya Pak ya. Lapak yang berbeda. Iya, bagi sobat investor juga nih yang mau menanyakan terkait dengan hal ini, gitu langsung aja tanya di kolom komentar, nanti kita akan diskusi bareng Pak Arga. Pak Arga, ini banyak sekali pertanyaan yang masuk, mungkin kita akan bersiap-siap gitu ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari sobat investor. Nggak apa-apa ya Pak Arga ya? Tenaganya masih kuat ya? Iya Pak. Oke, ini ada satu pertanyaan Pak dari Pak Edwin. Saatnya rotation ke second and the third liner kah, Pak Arga? Gitu, Pak. Oh, iya, sebenarnya itu udah sejak sebenarnya kasus BPJS TK itu mulai naik ke permukaan itu kalau nggak salah tanggal 16 Januari. Jadi pada saat itu market lagi seru-serunya, semua influencer lagi mengundang orang untuk trading saham, memasukkan uangnya ke bursa, tiba-tiba sejak berita itu keluar langsung jatuh. Dan sejak itu keluar memang saham BUMN semua lesu. Saham-saham yang disinyalir dimiliki oleh BPJS Ketenagakerjaan semua lesu, karena kekhawatirannya sudah ada sejak kasus dianggap dicurigai ada korupsi lah, ada para manajer investasi dipanggil eksploitasi sejak itu. Dan jadi memang kondisi menariknya sekarang yang jadi saham-saham yang lebih aman untuk untuk bergerak secara volatile adalah saham-saham yang nggak ada hubungannya dengan portfolio BPJS Ketenagakerjaan. Sayangnya karena BPJS Ketenagakerjaan umumnya pegang saham blue chip, jadi second liner lain jadi pilihan. Kayak bulan lalu bank-bank rencana digital gitu, dia cuma punya niatan, punya aplikasi aja harga sahamnya udah naik ratusan persen. Walaupun niatnya sendiri nggak tahu harus diapain, yang penting niat kan zaman sekarang. Jadi memang sentimennya sekarang udah beralih ke situ. Perusahaan-perusahaan second liner, third liner, kenapa harganya bisa naik? Karena tidak ada ketakutan kalau naik tiba-tiba
bagian investasi BPJS Ketenagakerjaan, wah lumayan nih, di yang lain saya rugi, di sini saya untung, waktunya jualan, itu kan repot bagi menaikkan harga. Jadi milih yang bersih-bersih lah gitu, yang mereka nggak ada gitu ya, yang nggak ada catatan ada peran serta BPJS Ketenagakerjaan di situ, karena itu lebih aman. Karena even investor asing pun yang menguasai 80% dari saham beredar BBRI, ketika berita keluar langsung jualan duluan. Kayak gitu. Ketika langsung hasil jual besar-besaran di BBRI langsung dilakukan duluan. Iya Pak, betul sekali. Jadi tadi pertanyaan Pak Edwin, apakah kita bisa melihat second liner dan third liner sekarang mungkin ya nggak apa-apa, karena bagian dari diversifikasi, begitu ya Pak ya? Iya, betul. Iya, baik Pak Arga, luar biasa. Ini ada salah satu sobat investor lagi mau menanyakan ke Pak Arga nih ya. Sebaiknya langkah apa yang harus diambil BPJS? Apakah cooling down dulu? Silakan Pak. Ya. Saya rasa cooling down saat ini ya, kalau cooling down nggak ngomong kayak artis gitu menjauh, kayaknya hanya akan menimbulkan ketidakpercayaan dan kecurigaan. Saya rasa butuh statement kalau memang goalnya untuk menenangkan IHSG ya, goalnya menenangkan IHSG, karena kalau IHSG tenang pun kalau IHSG lebih tenang pun mereka bisa jualan dengan kondisi market yang lebih baik. Kayak gitu. Jadi saya rasa sih kalau saya akan butuh statement. Bisa statement sederhana, kita masih akan menimbang dan baru dia akan diaplikasikan di semester kedua nanti. Itu kan langsung ada cooling down. Jadi ada waktu nih dari kuartal 1 ke kuartal 2, katanya kan mau milih dulu nih yang mana yang mau di stop loss. Dia bilang milihnya sampai kapan. Misalnya sampai akhir Juni kita akan milih-milih. Jadi orang nggak takut gitu. Sampai akhir Juni milih nggak takut untuk masuk ke market, nggak takut ini kayak gitu. Karena walaupun dia milih-milih di tengah jalan dia jualan pun kan nggak apa-apa, kan nggak ada kewajiban BPJS Ketenagakerjaan jualan dan lapor dulu ke publik. Jadi yang penting buat statement yang menenangkan, atau yang terbaik ya nggak usah dijual sama sekali, itu lebih sederhana. Saham barunya aja, cash barunya aja yang dipakai beli saham, nggak usah saham lama harus dijual untuk menambah cash, karena itu aja udah secara otomatis mengurangi persentase saham milik BPJS Ketenagakerjaan di portfolio. Itu sudah sesuai dengan apa yang dikatakan Dirut ke DPR, Komisi 9 DPR. Saya rasa itu udah good enough. Iya, padahal banyak sekali metode-metode yang lain, tapi memang taktik yang diambil ini cukup harsh dan cukup mengagetkan untuk IHSG juga ya Pak. Dimana juga statement ini ya dilontarkan di DPR, dan juga statement ini adanya di semester pertama gitu ya. Jadi masih memberikan gejolak yang luar biasa kepada pasar modal Indonesia. Pak, ini ada lagi dari sobat investor yang mau menanyakan ke Pak Arga ini Pak. Jika BPJS Ketenagakerjaan tidak jadi mengurangi portofolio, apakah market akan membaik? Nah ini Pak, psychological reverse gitu ya, ternyata nggak jadi nih untuk memangkas investasi. Apakah IHSG akan kembali oke lagi gitu Pak? Saya rasa ya itu artinya kan satu masalah besar yang berakhir, karena ini masalahnya real, orang mau keluar dari market, orang mau menjual sahamnya. Ini beda sama sentimen-sentimen seperti di Amerika gimana lah, vaksin gimana, itu kan nggak real di market, itu hanya bisa bisa berdampak, nggak harus, tapi jualan itu kan pasti langsung berdampak, jualan di market. Jadi memang kalau nggak jadi, memang kondisi market atas risiko satu risiko hilang, karena memang market IHSG langsung jatuh pun dimulai ketika berita ini naik, perfectly ketika beritanya keluar, hari itu juga saham langsung jatuh. Jadi memang cuman penyelesaiannya sebenarnya bukan hanya mengeluarkan aja, tapi ada baiknya juga kasus hukumnya diperjelas, karena kasus hukumnya diperjelas ya bisa ya kita nggak tahu, soalnya ini udah lapak lain lagi, kembali lagi kan, kasus hukum itu bukan urusan IDX, bukan BPJS, tapi urusan Kejaksaan Agung, itu udah lapak yang lain lagi. Cuman kalau kasus hukumnya pun udah selesai atau ada kejelasan di mana nggak ada tersangka baru, nggak ada fund manager yang kena, itulah baru masalahnya benar-benar selesai. Tapi at least statement mereka nggak akan keluar juga udah mengurangi satu sedikit resiko real yang ada di market.
Ah, luar biasa Pak. Tapi kalau misalnya kita berbicara dari sisi hukum, mungkin lapaknya juga beda ya Pak ya, dari segi legalitasnya. Betul. Oke, semoga lancar-lancar ya BPJS Ketenagakerjaan nih ya, karena selain juga berdampak pada indeks harga saham gabungan, ini jadi mereka memiliki internal juga, yaitu terkait dengan legalitas yang mereka Betul. miliki begitu ya Pak. Nah, tapi apakah investor perlu mempertimbangkan lagi Pak untuk mengkoleksi saham-saham yang memang menjadi portofolio dari BPJS Ketenagakerjaan Pak? Contohnya juga Pegas yang Bapak sebutkan di awal. Ya saya rasa kalau Pegas itu udah kasus yang lama ya. Mereka udah, kalau dari harga rata-ratanya mereka udah nyangkut sekitar 4-5 tahun karena memang asing terus jualan. Saya rasa kalau mindsetnya jangka panjang dan mulai belinya hari ini itu udah cukup murah lah. Ya, BPJS Tech aja udah rugi 350 miliar, sementara kita nol gitu kan, ruginya nol kalau beli harga sekarang. Kalau mindset jangka panjang saya rasa masih oke kayak gitu, nggak harus terlalu takut. Cuman ya yang bahaya, tapi mindsetnya jangka panjang ya. Kalau jangka pendek kan ada ketidakpastian yang jelas kayak gitu dalam jangka pendek, karena ya kalau saya yakin kalaupun dikurangi nggak akan butuh waktu setahun untuk mengurangi. Cepat atau lambat efek itu akan berakhir. Kalau mindset jangka panjang di Pegas atau di BRI kayak gitu, saya rasa masih layak untuk kita beli. Oke, jadi masih layak untuk dibeli Pak ya. Oke, luar biasa. Nah, terus ada pertanyaan lagi Pak dari Sobat Investor. Kalau kita punya saham yang dipegang BPJS, apakah sebaiknya dilepas dulu sekarang? Dari Gregorius. Jadi misalkan nih, salah satu Sobat Investor sudah memiliki salah satu saham yang ada di portofolio dari BPJS Ketenagakerjaan, ini lebih baik dilepas dulu atau bagaimana Pak? Strateginya gimana Pak? Saya rasa kalau dalam posisi untung nggak ada salahnya kita mengurangi resiko ya, karena istilahnya kita ya, sama seperti BPJS, dia merasa resikonya besar, kita ngurangin portfolio kita untuk menambah cash dalam kondisi ketidakpastian. Karena bagaimanapun penurunan blue chip saat ini itu kemungkinan besar bukan karena aksi jual BPJS Ketenagakerjaan. Aksi jual itu mungkin saja muncul di depan. Jadi itu resiko tambahan, karena misalnya BBRI ketika turun itu investor asing yang jualan, bukan itu BPJS Ketenagakerjaan yang jualan ketika BBRI turun. Jadi saran saya, apalagi dalam posisi untung, nggak ada salahnya untuk mengurangi portfolio saham kita untuk jaga-jaga, karena ini sesuatu yang tidak bisa kita prediksi kan. Sesuatu ancaman yang cukup besar ya kita nggak ada kendalinya untuk ini. Kita bisa lihat laporan keuangannya, bisa lihat candlestick-nya, tapi kalau mereka putusin jualan kan langsung jatuh, dan kita nggak tahu sampai kapan. Jadi nggak ada salahnya kita menunggu ya, istilahnya di tengah kondisi sekitar yang lebih bahaya, nggak ada salahnya kita lebih mengambil langkah safe. Tapi kondisi di luar itu di luar kendali kita sama sekali. Iya, karena memang kondisinya ini di luar kendali, jadi lebih baik juga Sobat Investor kalau misalkan mau melihat ke depannya di hold atau misalkan harusnya di sell, melihat dari kinerja dari perusahaannya itu saja. Jadi jangan melihat dari faktor lain, begitu ya Pak ya. Baik Pak, ini ada satu pertanyaan lagi Pak dari Mbak Nita. Di dalam kondisi begini, apakah Pak Arga tetap trading atau wait and see dulu? Strategi yang tepat gimana Pak? Trading aja kah atau wait and see? Kalau ditanya saya wait and see dulu. Saya wait and see dulu, tapi untungnya saya sudah wait and see sebelum kasus ini dimulai. Jadi bagi saya dalam kondisi tenang-tenang aja, kayak gitu, nggak harus memaksakan diri. Karena seperti saya bilang, apapun usahanya kita nggak bisa panen setiap hari. Ada waktunya kita fokus, kita menanam, ada waktunya kita panen. Menurut saya sekarang waktunya menanam. Waktunya kita mengupgrade diri, waktunya ini supaya ketika nanti tiba saatnya panen, karena saya yakin akan tiba, kita sudah ready. Jadi kalau saya sih wait and see dulu. Cuma kan nggak semua orang punya privilege untuk memilih wait and see, apalagi dalam kondisi nyangkut, wait and see bisa terus turun kayak gitu kan. Jadi ada aksi lain tergantung kondisinya saat ini seperti apa. Iya, paling sulit tuh ya Pak ya, wait and see di kondisi nyangkut. Agak batin gimana gitu ya Pak. Iya Pak, oke. Kalau Bapak sendiri memiliki kepercayaan bahwa memang wait and see dulu begitu ya. Ini saatnya untuk menanam begitu. Dan kalau misalkan kita melihat juga indeks harga saham gabungan sekarang berada di teritori negatif ya Pak ya. Kira-kira ini sampai kapan Pak? Apakah ini hanya technical correction kah atau ini akan sampai jangka yang lumayan panjang Pak?
Ya, sekarang penurunan asing itu masih dimotori aksi jual investor asing di saham blue chip. Sampai kapannya kebetulan lebih baik Mbak Zoom meetingnya sama investor asing yang lagi jualan karena mereka yang atur kayak gitu. Bukan saya yang mengatur kapan sampai kapan investor asing jualan. Tapi artinya ini ada double problem kan. Satu sisi investor asing ngambil langkah duluan sebelum BPJS mengeluarkan keluar, mereka jualan duluan, itu problem yang kita hadapi sekarang. Problem itu mungkin muncul karena mengantisipasi BPJS keluar. Nanti ada double problem saat ini. Jadi bisa cukup panjang. Jadi langkah kalau saya atur, langkah lebih baiknya adalah BPJS Ketenagakerjaan ngeluarin statement dulu. Nggak akan keluar jualan, segala macam. Mudah-mudahan investor asingnya jadi berhenti jualan. Kayak gitu. Jadi kurang lebih solusinya kan itu ngeluarin statement dulu. Jadi kan ini langkah untuk menghindari aksi jual BPJS Ketenagakerjaan. Sementara asing udah jualan duluan. Kalau asingnya jualan udah itu BPJS Ketenagakerjaan jualan, berarti ada dua badai kan. Kita baru di badai pertama nih. Jadi ada baiknya badai pertamanya, istilah penyebab badai pertama ini diperbaiki dulu. Kita yakin ada badai kedua, jadi mudah-mudahan akan dulu. Ya istilahnya nggak dua-dua badai ada di tempat begitu ya, ada satu saja dulu yang diredam. Ya semoga saja di kemudian hari BPJS Ketenagakerjaan akan memberikan statement begitu ya untuk istilahnya mengademkan IHSG terlebih dahulu gitu ya Pak ya, kalau menurut Bapak. Oke, juga aku mau mengingatkan juga buat sobat investor kalau ini adalah IG Live yang interaktif, jadi kalau ada pertanyaan langsung saja di kolom chat, tanya pertanyaannya, nanti aku dan Pak Arga akan membahas terkait dengan hal-hal tersebut. Gitu. Pak Arga, ini aku juga mau nanya nih Pak. Memang ini lumayan heboh begitu ya untuk IHSG terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan yang akan memangkas investasinya di saham dan juga reksadana. Tapi kalau misalkan kita berbicara dari sisi sektoral begitu, sektor mana saja yang terdampak dari adanya rencana untuk pemangkasan investasi dari saham dan juga reksadana BPJS Ketenagakerjaan, Pak? Ya, balik lagi ke portfolio masing-masing. Banyaknya memang di BUMN dan konstruksi BUMN beberapa ada di portfolio, ada perbankan besar umumnya. Perbankan besar juga ada. Ya kurang lebih itu. Jadi nggak bisa ngomong satu sektor karena memang portfolio manajer investasi itu harus terdiri dari banyak sektor, nggak bisa satu sektor aja. Jadi memang ya kurang lebih itu. Perusahaan consumer goods itu banyak dipegang, BUMN dan perbankan besar itu yang persentasenya besar. Oke. Jadi kita tidak bisa mengerucut di satu sektor saja, tapi karena juga semua sektor juga memiliki andil begitu ya Pak. Oke. Dan selanjutnya Pak, kalau misalkan kita melihat dari pergerakan indeks harga saham gabungan sekarang, sektor mana yang sekiranya oke untuk dikoleksi Pak? Mungkin sobat investor lagi pada menunggu di pengen dapat cuan, sektor mana ya kira-kira? Ya kembali lagi Mbak, karena kalau ngomong sektor berarti kan kalau sektor batu bara pertanyaannya ada nggak reksadana BPJS Ketenagakerjaan di batu bara. Jadi ya sebenarnya Anda bisa lihat saham-saham yang dipegang oleh BPJS Ketenagakerjaan, tinggal googling ya, hindarilah saham-saham itu. Sektornya macam-macam. Sektor konsumer pun seperti saham pakan ternak itu naik luar biasa karena memang kalau kita lihat nggak ada di portfolio BPJS Ketenagakerjaan ini. Sementara Unilever yang ada harganya masih berat buat naik kayak gitu, sama-sama mendekati bulan Ramadan, ada yang dipegang, ada yang enggak, satu sektor. Cuman disitulah kita lihat, jadi fokusnya nggak usah di sektornya, di list sahamnya aja karena banyak saham yang nggak terpengaruh, yang nggak ada dalam lingkaran portfolio itu aman-aman aja sampai hari ini. Oke, baik Pak. Nah ini Pak ada satu lagi pertanyaan dari sobat investor, dari Pak Nathan. Pak, apa ada harapan buat IHSG? Kenapa saham berkualitas makin tidak jelas dan yang nggak berkualitas malah jelas naik ya? Apa indeks kita harus disembur sentimen terus supaya naik? Gimana Pak? Sepertinya ini Pak Nathan lagi frustasi Pak. Ya kembali lagi kan, semua masalahnya balik ke yang sama. Karena kalau Anda ngomong saham jelas
saham yang fundamentalnya jelas semakin tidak jelas, Anda lihat saham yang fundamentalnya jelas itu masuk portfolio yang dipegang BPJS Ketenagakerjaan. Jadi masalahnya bukan fundamentalnya jelas, cuma masalahnya ini ada uang sekitar 40 triliunan yang mau dikeluarin di saham itu. Sementara saham-saham yang dalam tanda kutip tidak jelas, kadang-kadang usahanya baru mau dimulai dan lain-lain, itu nggak ada dalam portfolio itu. Jadi nggak ada, misalnya yang fenomenal kan saham bank, yang kemarin baru ganti nama lagi, itu kan banknya belum ada, aplikasinya belum ada, harga sahamnya katanya hampir 3.000%. Kenapa? Kenapa BPJS Ketenagakerjaan nggak mencairkan itu? Karena dia nggak punya, sahamnya baru IPO. Jadi memang ya ini memang kurang bagus buat kondisi market ke depannya, karena akan mengurangi kepercayaan publik. Atau yang kasihan kan kita diedukasi untuk beli saham yang jelas, bisa mungkin. Jadi masalah yang mungkin mereka nggak mengerti membuat kepercayaan itu semakin turun. Dan memang di kondisi market sekarang memang somehow keberadaan atau fundamental perusahaan itu seringkali sudah tidak terlalu menarik, karena seperti balik yang kita bahas sedikit lapak lain, cryptocurrency itu nggak ada untungnya, nggak ada dirutnya, nggak ada apa-apanya. Cuma ada cetakannya doang kayak gini, cuma ada mesin pencetaknya doang, dan itu jadi sangat populer. Jadi di satu sisi bursa saham itu ada kompetisi baru nih untuk orang memasukkan uangnya. Jadi itu pun berdampak buat stock market. Jadi memang masalahnya ada di beberapa sisi yang kebetulan semua masuk bersamaan. Baik Pak, tapi kalau tadi Bapak ngomong terkait dengan bank ya, yang baru aja ganti nama jadi PT Bank Aladin Syariah, ini kenaikannya luar biasa loh Pak ya. Sekarang ada di harga 3.040. Bapak mencermatinya bagaimana nih Pak terkait dengan fenomena ini? Ya itu fenomena baru sih, karena ya kalau kita lihat bank yang fenomenal dari tahun lalu ada Bank Jago. Bank Jago pun belum buka kan gitu. Jadi ya mungkin sederhananya sekarang itu jualan cerita, jualan angan-angan, jualan masa depan yang cerah itu jauh lebih menarik daripada jualan realita. Karena realitanya memang tidak menarik. Kalau kita ngelihat BRI gitu, aduh labanya turun, dividennya turun. Kita lihat BCA labanya turun, dividennya turun. Dimiliki BPJS Ketenagakerjaan, jadi banyak berita negatif. Kalau bank itu kan banknya nggak ada, jadi nggak ada berita negatif. Hanya ada harapan, suatu hari siapa tahu indah. Jadi harapan itu jauh lebih menarik, kurang lebih kayak Tesla juga kan penjualan mobilnya berapa banyak sih penjualan mobilnya. Cuman harapannya nanti dunia dipenuhi mobil listrik, nanti itu. Jadi menjual harapan itu jauh lebih menarik, jauh lebih indah daripada menjual realita yang memang kurang baik. Karena kan ekonomi dalam kondisi resesi, perusahaan labanya turun, BUMN rugi, itu realita yang tidak bisa ditutupi. Sementara kalau saham-saham yang baru lahir, yang memang belum buka, ya sedikit berita jeleknya. Apanya juga, berita jelek apa kalau perusahaannya aja belum buka gitu kan. Bahkan bisa ganti nama pun tanpa harus keluar biaya, karena memang belum buka banknya gitu. Nggak usah ganti seragam, nggak usah ganti pelang, semuanya tinggal ini aja, tinggal ganti nama dengan ringan gitu ya. Belum ribet gitu ya, belum ada gitu kan. Rugi juga ya sedikit lah ruginya gitu. Kayak gitu. Jadi memang itu realita di market yang memang ya kalau saya boleh milih, saya berharap nggak ada realita ini. Cuma itu realita yang ada sebagai investor, ya kita harus beradaptasi dengan realita yang ada untuk mencari peluang. Iya Pak, well explain juga sih Pak. Kalau misalkan kita lihat dari human nature, juga secara psikologi kan orang ingin mendengarkan yang enak-enak aja begitu ya Pak ya. Jadi ya kalau misalkan ada harapan, ada realita, mungkin akan lebih dengar harapan begitu Pak ya daripada realitanya. Terlepas realitanya seperti apa begitu. Iya, baik Pak, ini masih ada pertanyaan lagi dari sobat investor nih di Q&A box. Pak Arga, bagaimana strategi psikologi untuk menghadapi saham-saham yang terkena dampak BPJS Ketenagakerjaan? Gimana Pak? Psikologi orang itu berbeda dalam setiap kondisi ya. Maksudnya orang yang sudah seluruh duitnya masuk situ, nyangkut dipegas ke BPJS TK, beda dengan yang baru masuk kemarin berharap naik hari ini. Saya rasa apa ya? Pertama karena ini mungkin ya, saya anggap ini nasihat bagi yang posisinya clear. Anggaplah punya cash, pengen beli. Saran saya adalah kita fokus invest banyak hal, banyak
apa ya? Salah satu masalah psikologis investor itu mereka selalu pengen beli di titik terendah, Mm-mm. beli di harga terendah karena rasanya sakti gitu loh. Harga turun dari 2000 turun ke 700, di 700 beli besok naik. Cuman Mm-mm. keinginan itu akan menyulitkan Anda dari sisi psikologis. Karena kalau nggak di terendah berarti Anda salah. Oke. Oh, berarti Anda salah. Saran saya adalah tunggu aja. Jangan ngincer di level terendah. Tunggu kondisi lebih baik, tunggu harga lebih baik, atau kalau saham blue chip besar, tunggu tekanan jual asing berakhir, baru mulai masuk. Atau tunggu asing masuk, baru kita mulai masuk. Jangan fokusnya beli di titik terendah, dan jangan merasa bersalah kalau Anda nggak beli di titik terendah. Karena itu sangat mengganggu. Karena trading saham itu fokusnya bukan beli, cara sukses trading saham itu bukan fokus beli titik terendah jual titik tertinggi. Itu bukan cara trading saham. Sama kayak pedagang di pasar, fokus dagangnya bukan beli di harga termurah, jual di harga termahal. Bangkrut Pak. Tukang jualan itu kalau dia jualan di pasar kayak gitu, dia harus beli sayur yang paling murah, harus jual yang paling tinggi, bangkrut dia, nggak ada yang beli. Mm-mm. Fokusnya adalah ambil profit aja, ambil profit. Beli di sini ada pasar 35, itu kan udah profit. Profit itu kalau dikubur bisa banyak daripada harus berspekulasi, karena titik terendah itu baru kejadian setelah besoknya naik. Mm-mm. Nah, kalau besok naik baru ketahuan titik terendah. Jadi nggak ada cara menemukan titik terendah sebelum harganya naik. Jadi fokusnya jangan terburu-buru. Ini bisa ada dua badai yang kita lebih tenang. Kalau Anda mau masuk, kita lebih tenang. Tunggu tidak ada update baru, asing berhenti melakukan penjualan, baru kita memikirkan untuk masuk lagi. Kita terburu-buru, dan ini udah beda lah sama Januari lalu. Kalau lupa beli sekarang besok terbang, kondisi sudah beda. Nggak usah pakai mindset yang sama di bulan November, Desember, Januari lalu di kondisi market yang seperti ini. Jadi mungkin itu tipsnya bagi yang belum punya positif. Bagi yang nyangkut mungkin tipsnya banyak berdoa, tenangkan diri kayak gitu, supaya bisa segera berakhir, karena ya itu beda lagi, obrolannya beda lagi. Oke, baik sobat investor. Jadi bagi sobat investor yang nyangkut begitu ya, apalagi tadi Bapak ngomong terkait dengan Pegas gitu ya. Saya jadi ngelihat nih ya di RTI, Pegas sekarang ada di level 1.200. Pagi-pagi ini aja udah melorot 6% Pak, 6,8%. Bayangkan sobat investor yang membeli di 1.700 gitu ya, lihat pagi-pagi dia di 1.200. Jadi memang kuncinya tadi tipsnya adalah berdoa gitu ya Pak. Yang berdoa ya, diberikan ketenangan lah, walaupun Ketenangan batin juga Pak ya. Sama menghadapi, juga, betul. betul sekali, dan juga berdoa agar pandemi ini segera selesai begitu ya. Jadi sektor dan pemulihan ekonomi nasional juga akan apa ya, secepatnya pulih begitu dan kembali ke new normal begitu ya, sebelum pandemi gitu ya. Iya, ke Jadi zaman doanya normal, sekalian. ya betul. Iya baik. Nah ini juga Pak, kan kita memiliki keterbatasan waktu dan juga sobat investor, aku harus bilang bahwa waktu kita tinggal 5 menit lagi. Jadi ini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terakhir ya yang saya akan bahas sama Pak Arga. Pak Arga masih semangat nggak untuk jawab nih Pak? Ya, silakan. Karena emang di question box ini banyak banget kayaknya lagi pada kepo nih terkait dengan IHSG. Kenapa IHSG sekarang lagi technical error terus ya? Nih Pak, terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan. Selain BPJS Ketenagakerjaan yang memiliki portofolio saham yang besar, ada nggak sih instansi lain yang memiliki saham yang sama besarnya seperti BPJS Ketenagakerjaan? Silakan Pak. Uh, Mungkin kalau instansi BUMN kayaknya nggak ada yang sama. Cuman dana pensiun itu dananya cukup besar. Dana Iya. pensiun walaupun itu tidak perlu dipublish biasanya. Kayak dana pensiun Telkom itu dana kelolanya cukup besar. Jadi ada dana pensiun yang kalau di total jauh lebih besar dari BPJS Ketenagakerjaan. Cuma kalau dalam negeri setahu saya paling besar itu BPJS Ketenagakerjaan kalau satu institusi. Cuman dana pensiun dari berbagai BUMN di Indonesia itu besar-besar angkanya. Kan ada Telkom, ada Pertamina, dan lain-lain itu punya dana yang besar. Dan sebagian juga digunakan dimasukkan ke perusahaan. Oke, baik-baik. Jadi memang kalau misalkan head to head instansi mungkin paling besar masih BPJS Ketenagakerjaan. Tapi kalau misalkan dari dana pensiun juga himpunan dananya banyak sekali ya Pak. Itu merupakan rahasia publik kali ya. Yeah. Iya Pak. Ini masih ada satu pertanyaan lagi Pak dari sobat investor. Masih semangat jawab Pak? Ya, silakan. Oke.
Apakah gara-gara sentimen negatif BPJS Ketenagakerjaan ini berpengaruh buat saham lainnya? Apakah ini berpengaruh juga untuk saham yang di luar dari portofolio BPJS Ketenagakerjaan, Pak? Saya rasa enggak sih, karena enggak Ya. ada ketakutan ketika naik dijual. Dan kalau kita lihat semua saham yang top Mm-mm. performer sebulan 2 bulan terakhir itu enggak ada dalam portfolio BPJS Ketenagakerjaan. Mm-mm. Jadi ya enggak, bukan berarti semua saham yang enggak ada harus naik ya. Cuman enggak ada efek. Ada efek kan bukan berarti efeknya bertolak belakang. Kalau bertolak belakang kan yang lain turun dia naik. Kalau ini enggak ada efek, bisa naik bisa turun. Cuman kalau Anda lihat saham top performer aja sejak bulan pertengahan Januari lalu sampai sekarang semuanya nggak ada di portfolio BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Semuanya di luar itu, berarti nggak ada efek negatif yang diberikan, walaupun bukan berarti harus efeknya positif. Mm-mm. Jadi memang netral aja gitu ya, nggak ada yang positif, Netral nggak aja ada gitu. negatif gitu. Oke, baiklah. Ya. Pak, karena keterbatasan waktu, diskusi ini sudah di penghujung begitu. Pak, terima kasih Hmm. atas waktunya bersama ID Channel ya Pak ya. Sehat selalu. Oke, sama-sama, sehat selalu, mari. Iya, dan sobat investor, terima kasih sudah menantikan sampai dengan akhir acara dari IG Live Break Time ini. Dan jangan lupa nonton IDX Channel semuanya di IndiHome, First Media, MNC Vision, dan juga jangan lupa follow account IDX Channel at IDX_channel dan juga YouTube dari IDX Channel. Saya Clara Tawijaya dan rekan yang bertugas. Sampai jumpa.